teman-teman. Saya akan membuat tugas agama wawancara dengan teman saya, Vanessa Leonora, yang beragama Buddha. Jadi pertanyaannya yang pertama itu, bagaimana cara Anda mendefinisikan kerukunan antar umat beragama dan apa saja contoh yang konkret dari setiap agama yang menunjukkan semangat hidup kerukunan dalam umat beragama? Oke, kerukunan umat beragama merupakan sebuah kondisi harmonis ya, di mana penganut agama yang berbeda dapat hidup bersama dengan saling menghormati dan juga memahami satu sama lain. Contohnya adalah cinta kasih dan juga belas kasihan terhadap semua makhluk hidup tanpa memandang agama atau kelompok tertentu, yang diterapkan sebagai cara untuk menciptakan kedamaian dan juga harmoni dalam masyarakat. Selain itu, ajaran Upasaka-Upasika menekankan pentingnya masyarakat Buddha untuk bersatu dalam semangat saling dukung dan membantu. Ini menciptakan suasana harmonis dan toleransi terhadap penganut agama lain. Dengan menerapkan konsep cinta kasih dan semangat saling dukung ini, umat Buddha dapat memberikan kontribusi positif dalam menciptakan kerukunan umat beragama secara lebih luas. Mungkin itu aja. Oke. Lalu bisakah Anda memberikan sebuah konsep utama yang dapat diterapkan untuk menciptakan hubungan kerukunan antar agama yang lain? Oke, konsep utama yang dapat diterapkan untuk menciptakan hubungan kerukunan antar beragama adalah dialog antar agama, di mana dialog antar agama ini melibatkan pembicaraan terbuka, saling mendengarkan, dan memahami keyakinan dan nilai-nilai antar penganut agama yang berbeda. Oke. Oke, Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. sama-sama. Saya akan membuat tugas wawancara agama dengan teman saya, Gauhan Hadi, yang beragama Hindu. Jadi pertanyaannya yang pertama, bagaimana cara Anda mendefinisikan kerukunan antar umat beragama dan apa saja contoh yang konkret dari setiap agama yang menunjukkan semangat hidup kerukunan dalam umat beragama? Pentingnya kerukunan antar agama dalam agama Hindu tercermin dalam praktik toleransi dan keberagaman yang dianut di berbagai tempat dapat berdiri berdampingan di berbagai wilayah tanpa konflik yang signifikan. Contoh konkret dari semangat hidup kerukunan dalam agama Hindu itu adalah konsep Sarva Dharma Samabhava yang berarti segala agama sama nilainya. Prinsip ini menekankan bahwa meskipun agama itu memiliki perbedaan dalam ritual dan keyakinan, esensi dari nilai-nilai spiritual dan moral yang mendasar adalah sama. Pentingnya kerukunan ini antar agama dalam agama Hindu tercermin dalam praktik toleransi dan keberagaman yang dianut di berbagai tempat dapat berdiri berdampingan di berbagai wilayah tanpa konflik yang signifikan. Dengan menerapkannya, penganut agama Hindu dapat memberikan kontribusi positif dalam menciptakan kerukunan umat beragama dan mempromosikan perdamaian di tengah masyarakat yang beragama. Oke, pertanyaan selanjutnya, bisakah Anda memberikan sebuah konsep utama yang dapat diterapkan untuk menciptakan hubungan kerukunan antara agama yang lain? Dalam agama Hindu itu konsep utama yang dapat diterapkan untuk menciptakan hubungan kerukunan antar agama adalah Dharma. Ini Dharma itu mencakup kumpulan ajaran moral dan etika yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Dharma ini mendorong penganutnya untuk hidup sesuai dengan prinsip kebenaran, keadilan, dan juga keseimbangan. Oke, sekian dari wawancara saya. Atas perhatiannya, terima kasih. Oke, sama-sama. Mengerjakan tugas wawancara agama dengan teman saya, Dayana, yang beragama Islam. Jadi pertanyaannya yang pertama, bagaimana cara Anda mendefinisikan kerukunan antar umat beragama dan apa saja contoh yang konkret dari setiap agama yang menunjukkan semangat hidup kerukunan
dalam umat beragama. Oke, jadi kerukunan antar umat beragama itu menurut saya itu konsep mencerminkan kehidupan damai, saling menghormati dan bekerjasama antara berbagai komunitas keagamaan yang berbeda. Ini juga melibatkan pengakuan dan toleransi terhadap perbedaan keyakinan serta kerjasama untuk membangun masyarakat yang adil dan harmonis. Nah, untuk contoh konkret dari semangat hidup kerukunan ini menurut dari agama saya sendiri, dari Islam, yaitu adalah konsep ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan Islam yang mendorong umat Muslim untuk hidup berdampingan secara damai dan saling membantu. Nah, prinsip utama dari umatan muwasatan ini menekankan pada umat Islam untuk menjadi komunitas yang adil dan seimbang. Oke, pertanyaan selanjutnya, bisakah Anda memberikan sebuah konsep utama yang dapat diterapkan untuk menciptakan hubungan kerukunan antar agama yang lain? Salah satu konsep utamanya adalah dialog antar agama. Jadi dia melibatkan komunikasi terbuka dan saling pengertian antara penganut berbagai agama. Biasanya itu mencakup tentang pembicaraan terbuka antar masing-masing keyakinan yang terbuka dan jujur tentang keyakinan masing-masing tanpa ada merendahkan dari pihak manapun. Saling mendengarkan dan juga mencari kesamaan. Dan juga kadang bertukar informasi atau bertukar ilmu tentang keyakinan yang mereka anut, terus pemecah konflik dengan damai, terus ada kerjasama untuk kemanusiaan. Jadi biasanya ada dilaksanakannya gotong royong ataupun kegiatan yang untuk membantu umat lainnya dari berbagai keyakinan, dan biasanya dengan cara itu juga di mana kita bisa menciptakan toleransi dengan beragam keyakinan yang beragam. Oke, sekian dari wawancara saya. Terima Oke. kasih. Ya, sama-sama. Selamat malam, Pak dan teman-teman. Sekarang saya akan membuat tugas agama dengan teman saya, Edo Prasetya, yang beragama Katolik. Jadi pertanyaannya yang pertama, bagaimana cara Anda mendefinisikan kerukunan antar umat beragama dan apa saja contoh yang konkret dari setiap agama yang menunjukkan semangat hidup kerukunan dalam umat beragama? Oke, baik. Jadi kerukunan antar umat beragama didefinisikan sebagai sikap saling menghormati, memahami, dan hidup berdampingan dengan damai antara penganut berbagai agama atau keyakinan. Dalam konteks agama Katolik, semangat hidup kerukunan dapat tercermin dalam beberapa prinsip dan praktik. Contoh konkret yang melibatkan, yang pertama itu ada dialog antar agama. Jadi agama Katolik mendorong dialog terbuka dan konstruktif antara penganutnya dan penganut agama lain. Yang kedua itu ada pelayanan sosial bersama. Keterlibatan bersama dalam kegiatan pelayanan sosial dan pekerjaan amal dapat menjadi contoh nyata dari semangat kerukunan. Yang ketiga itu ada partisipasi dalam acara. Jadi kita di sini bersama menghadiri dan berpartisipasi dalam acara atau perayaan bersama dengan umat agama lain. Dengan cara untuk menunjukkan semangat hidup kerukunan. Yang keempat itu ada pendidikan dan pengertian. Jadi antar agama Katolik mendorong pendidikan dan pemahaman yang lebih baik tentang agama-agama lain. Itu sih. Oke. Lalu pertanyaan selanjutnya, bisakah Anda memberikan sebuah konsep utama yang dapat diterapkan untuk menciptakan hubungan kerukunan antar agama yang lain? Oke, baik. Jadi di sini salah satu konsep utama dalam agama Katolik yang mendukung terciptanya hubungan kerukunan antar agama adalah hormat terhadap martabat manusia. Konsep ini menekankan pentingnya menghormati nilai dan martabat setiap individu tanpa memandang agama, ras, atau latar belakang lainnya. Dalam konteks agama Katolik, prinsip ini merujuk pada ajaran moral dan sosial yang menyatakan bahwa setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan atau imago Dei, dan karena itu memiliki martabat yang tidak dapat dicabut. Itu saja sih dari saya.
Oke, sekian dari wawancara saya. Terima kasih. Oke. Agama dengan teman saya, Livia yang beragama Kristen Protestan. Jadi pertanyaannya yang pertama, bagaimana cara Anda mendefinisikan kerukunan antar umat beragama dan apa saja contoh yang konkret dari setiap agama yang menunjukkan semangat hidup kerukunan dalam umat beragama? Oke. Menurut saya sendiri, saya sebagai umat beragama Kristen Protestan, menurut saya kerukunan dalam beragama itu, kita bisa saling menghargai, bisa saling memahami, dan juga kita bisa, saling toleransi dalam hidup berdampingan, dengan teman-teman kita yang mungkin memiliki agama, dan juga keyakinan yang berbeda dari kita. Nah, kalau misalnya tadi, contoh konkret ya, mungkin menurut saya contoh konkret, dalam kerukunan beragama itu yang pertama, kita bisa dengan, berpartisipasi dalam acara bersama. Jadi maksudnya itu, beberapa orang ataupun kita dengan teman-teman kita yang memiliki beda keyakinan itu bisa sama-sama, menjalankan acara atau berpartisipasi dalam satu acara itu, tanpa adanya konflik atau perselisihan agama. Terus mungkin contoh yang lain itu, kita bisa menghormati, kebebasan umat lain dalam beragama. Jadi contohnya ada teman-teman kita yang mungkin agamanya berbeda dari kita, ya kita harus hargai itu, untuk kepercayaan mereka meskipun mungkin, ajarannya bertentangan atau tidak sama seperti kepercayaan kita, tapi kita harus menghormati apa yang sudah mereka percayai. Dan mungkin contoh terakhir yang bisa saya berikan itu, adalah doa bersama gitu ya, untuk kayak perdamaian atau kerukunan agama. Jadi kita bisa mungkin, berkumpul bersama untuk sama-sama mendoakan kerukunan antar, umat beragama yang berbeda gitu, kalau menurut saya. Oke, pertanyaan selanjutnya, bisakah Anda memberikan sebuah konsep utama yang dapat diterapkan untuk menciptakan hubungan kerukunan antara agama yang lain? Oke, satu konsep ya, kalau dari agama Nah, saya sendiri, dalam Alkitab itu ada bilang, "Kasihilah Tuhan Allahmu dan juga kasihilah sesamamu." Nah, jadi berdasarkan ajaran agama saya, itu kita diajarkan untuk bisa, yang pertama itu mengasihi Tuhan kita dan juga mengasihi sesama, terlepas dari mereka mau beda agama, beda keyakinan, dan yang lain-lain, kita diajarkan itu untuk bisa saling mengasihi. oke. Jadi sekian sekian saja untuk wawancaranya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Aman kan jawaban kan?